Untuk mendapatkan hasil ratusan juta itu dalam dunia penggemukan kambing ya khususnya, itu penentunya ya ada di breeding. Nah, kalau teman-teman breedingnya saja belum mampu memenuhi standar breeding, maka dari penggemukan pun tidak akan hasil. Nah, di sini jadi teman-teman pemula harus ngambil jurusannya atau ambil pilihannya yaitu di peternakan dengan sistem breeding. Disinilah semua akan dimulai. Baik buruknya hasil yang kita kerjakan, yang kita dapatkan itu dari breeding. Dari itu pemula silakan pilih breeding dan pilih bibit yang baik dan bagus. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan membahas peternakan khusus bagi pemula. Sebaiknya pemula itu memulai peternakannya itu dari breeding atau dari fattening atau penggemukan ya teman-teman. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk benar-benar pemula. Sebagai pemula itu cocok mana? Lebih cocok ke penggemukan atau lebih cocok ke breeding. Nah, di sini akan kita kupas dari nol, akan kita bandingkan khususnya kambing yang akan kita pelihara, teman-teman ya. Bagi pemula sebaiknya pilih peternakan dengan sistem breeding, karena sistem breeding seperti ini tidak membutuhkan biaya yang sangat mahal atau tidak membutuhkan pakan-pakan yang istimewa. Karena pada dasarnya untuk peternakan dengan sistem breeding ini yang dibutuhkan hanya kenyang, sehat, bibitan yang baik. Jadi 3 poin itu yang harus dipenuhi. Kalau teman-teman memilih dengan penggemukan, maka banyak hal yang harus dipelajari. Karena untuk segi pakan sendiri tidak semudah seperti breeding. Nah, breeding itu apa sih standarnya? Standar breeding adalah pakan tercukupi, kesehatan terpelihara, terawat, kemudian bibitan atau indukan yang bagus, yang super, dengan ambing susu yang besar, maka akan tercukupi kebutuhan susu bagi si cempe. Nah, jadi ini yang harus dipenuhi oleh teman-teman untuk mencari bibit. Nah, jadi kalau untuk breeding sendiri ini sangat mudah teman-teman. Kendalanya biasanya yang terjadi di dunia peternakan breeding itu yaitu hanya untuk susu ataupun lahir kejang. Nah, ini sudah terbiasa oleh setiap peternakan, dialami bagi peternak. Pasti ini merasakan. Dan untuk pakan sendiri kalau breeding itu sangat mudah. Cukup dengan daun singkong ataupun onggok seperti ini kambing breeding sudah cukup gitu teman-teman. Dan cempenya pun sangat suka dengan pakan-pakan seperti ini gitu. Karena untuk breeding sendiri teman-teman itu tidak membutuhkan badan yang gemuk ya, daging yang banyak tidak. Yang dibutuhkan hanya induk bisa beranak, kesehatan terjaga, pakan yang cukup, kemudian perawatan yang maksimal, dan cempe bertumbuh kembang besar jadi sehat, jadi bandot. Tujuannya hanya itu. Dan akhirnya nanti kita memiliki penggemukan dengan hasil cempe yang kita breedingkan sendiri. Bahkan banyak teman-teman yang mengatakan kalau breeding itu yang dibutuhkan hanya makan kenyang ya, kemudian kawin beranak, kemudian setelah beranak besar kemudian dijual. Hanya seperti itu, tidak ada penanganan khusus, tidak ada trik-trik khusus. Kalaupun bicara tentang kendala, setiap peternakan pasti akan mengalami kendala, dan ini gampang, kita cukup menikmati prosesnya saja, maka semua akan menjadi baik. Jika kita berbicara tentang penggemukan atau fattening
dengan bibitan yang seperti dalam video kali ini kurang lebih di harga 1.700.000 ya, yang di usia kurang lebih di 8 bulan, maka ini sudah membutuhkan modal yang banyak ya, modal yang mahal. Resikonya kalau mati satu maka sangat tinggi. Ini kalau bicara resiko. Tapi kalau bicara perawatan, teman-teman di dunia peternakan khususnya di fattening atau penggemukan itu harus memiliki skill, terutama harus paham jenis-jenis pakan apa yang bisa membuat kambing atau ternak kita ini menjadi gemuk. Nah, ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal dibutuhkan ilmu, teman-teman. Karena di dunia fattening atau penggemukan sendiri yang harus dilakukan adalah pemilihan bibit yang bagus. Pemilihan bibit yang bagus itu tidak hanya memilih besar atau tingginya saja, tapi harus memenuhi kesehatan, tulang yang baik, cacat atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian walaupun besar tinggi, kalau cacat dia tidak laku, maka akan dihitung daging. Kemudian di peternakan penggemukan sendiri ya, dengan sistem penggemukan sendiri ini yang membuat berhasil itu yaitu pakan. Nah, kalau penggemukan sendiri hanya standarnya rumput saja atau daun singkong saja, maka hasilnya tidak maksimal. Kalaupun besar, yang besar tulangnya saja tapi akan gepeng atau kurus, tidak bisa gemuk seperti dalam video ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi pakan-pakan penunjang yang dibutuhkan di dunia peternakan sistem penggemukan ini, yang pertama adalah kebutuhan pakan tercukupi seperti fermentasi. Nah, ini fermentasi ataupun bungkil atau juga silase atau daun singkong ataupun hijauan. Di sini juga ada onggo, di sini juga ada rerumputan macong, di sini juga ada dedak, di sini juga ada jenjet atau jungle giling, konsentrat. Jadi tidak semudah seperti breeding, teman-teman. Kalau dunia peternakan itu targetnya adalah daging, kalau peternakan dengan sistem breeding targetnya adalah cempe. Jadi beda jauh, teman-teman. Kalau cempe cukup dikawinkan, bunting beranak, sudah selesai. Tapi kalau di dunia penggemukan itu harus pakan yang bernutrisi dan bergizi. Beda dengan breeding. Kalau breeding cukup dengan daun singkong seperti ini ya, syaratnya kenyang itu sudah cukup. Nah, bahkan di silase seperti ini, kambing bur ini bagus, gemuk-gemuk. Karena targetnya bukan gemuk, teman-teman. Walaupun gemuk, targetnya adalah anak cempe. Jadi beda jauh. Nah, untuk teman-teman ya, untuk teman-teman silahkan pilih bibitan yang bagus, yang menurut teman-teman mencukupi seperti kriteria yang ada di hati teman-teman semua untuk memilih indukan. Yang pertama, kalau saran dari saya, utamakan besar, tinggi, kantong susu yang besar. Nah, maka hasilnya akan maksimal seperti ini, gitu teman-teman. Karena kalau untuk breeding sendiri sebenarnya tidak sulit, teman-teman ya. Asalkan ada pacek yang super, ada indukan yang super, ya udah selesai, udah cukup. Jadi di dunia breeding ini, teman-teman, itu untuk mencapai penghasilan target ratusan juta itu membutuhkan modal yang banyak. Karena semakin besar populasi yang kita miliki, semakin banyak jumlah kambing yang kita miliki, maka penghasilan akan besar. Kalau teman-teman bisa memiliki 50 indukan ya, 50 indukan, maka teman-teman bisa memiliki cempe setiap bulannya itu bisa beranak 2-3 ekor. Nah, gitu teman-teman. Jadi nanti setiap bulannya itu berputar, rotasinya ada terus. Ada yang besar, ada yang cempe, ada yang sapihan, bahkan ada yang siap akikah. Nah, ini biasanya di tahun kedua atau ketiga ini peternak sudah bisa menikmati hasil. Gitu teman-teman.
Nah, untuk bahasa resiko baik breeding ataupun penggemukan semua beresiko ya, semua beresiko. Tapi kalau di breeding cukup modal sekali, di kemudian hari kita jual hasil dari panen bandotan ataupun jantan yang kita jual, itu peternak tidak akan mencari bibitan lagi karena cempe-cempe sudah standby, sudah ready. Nah, teman-teman, jadi perbandingan ini yang harus jadi bahan pemikiran para peternak. Silakan dianalisa dahulu, baik mana yang harus dikerjakan, cocok mana yang harus dikerjakan. Nah, jika dibandingkan dengan sistem penggemukan seperti ini, bedanya apa sih kalau dibandingkan? Perbedaannya, kalau penggemukan sistem ini nanti kita akan menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, kita setelah panen kandang kosong, kemudian kita akan mengisi kandang lagi atau pengen memulai penggemukan lagi. Kendala yang pertama adalah langkanya bahan bibitan box. Jadi kelangkaan bibit ini akan jadi kendala untuk teman-teman semua ya. Pertama kendalanya kelangkaan, kedua bibitan mahal, yang ketiga sulit mencari bibitan untuk digemukkan dengan standar yang kita inginkan. Karena kalau penggemukan ini ya, penggemukan jantan seperti ini, itu salah milih bibit, walaupun pakannya bagus, didoping dengan fermentasi konsentrat yang bagus, dia tidak akan bertumbuh menjadi besar. Walaupun pakannya bagus, paling-paling hanya gemuk saja, tapi kalau mau besar tidak bisa. Nah, ini pemilihan bibit yang harus kita teliti sebenar-benar. Ini kekurangan di breeding, di fattening. Jadi silakan teman-teman mau pilih breeding ataupun fattening atau penggemukan, terserah. Tapi kalau untuk pemula, saran dari saya sebaiknya teman-teman silakan pilih peternakan dengan sistem breeding ya, atau pengembangbiakan. Kenapa saya mengarahkan teman-teman semua untuk memilih breeding? Tujuannya agar teman-teman di saat memulai itu tidak mengalami kendala. Pertama, silahkan cari bibitan sedikit demi sedikit dahulu, jangan langsung banyak. Bisa 5 ekor atau 10 ekor ya. Setelah nanti teman-teman memahami karakter kambing ini seperti apa, kebiasaannya apa, boleh ditambah lagi untuk beli bibitan. Kemudian kalau untuk breeding sendiri, teman-teman tidak perlu membeli ya, tidak perlu membeli pakan-pakan yang bagus. Cukup dengan pakan daun singkong atau rumput, ini sudah cukup teman-teman. Asalkan kambing ini terbebas dari cacing. Karena kalau kambing ini cacingan, sebagus apapun pakan yang kita berikan, maka hasilnya tidak akan bisa menjadi daging. Nah, teman-teman, di sini saja teman-teman sudah bisa menilai ya. Dengan breeding ini teman-teman akan mudah mendapatkan keturunan, baik itu dengan betina ataupun jantan. Karena jantan dan betina bagi peternak breeding tidak bermasalah. Kalau nanti lahir betina bisa dijadikan induk untuk pengembangan induk. Kalau yang jantan nanti kalau besar bisa dijual untuk penghasilan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Karena peternakan itu harus disesuaikan. Kalau di wilayah teman-teman itu yang cocok breeding, maka usahakan breeding. Kalau yang cocok di wilayah teman-teman itu penggemukan, silahkan mulai dengan penggemukan. Tapi kalau masih pemula, benar belum pernah memulai peternakan, silahkan kerjakan dengan sistem breeding. Karena breeding ini sendiri adalah langkah awal untuk menentukan jenis-jenis sistem peternakan yang kita mulai. Gitu teman-teman. Nanti kalau keilmuan teman-teman sudah banyak
sudah memahami keilmuannya, silakan terjun di dunia penggemukan atau fattening, karena manakala sudah memahami ilmunya, dengan modal seberapapun besarnya teman-teman tidak akan kecewa karena sudah menguasai ilmunya. Oke, buat kalian yang baru bergabung silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Semoga informasi yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.